Saudara, tim Thomas Cup Indonesia terpaksa harus mengakui keunggulan India di partai final perebutan Piala Thomas 2022 di Bangkok. Skuad Merah Putih gagal mempertahankan trofi juara yang sempat direbut tahun lalu di Aarhus, Denmark 2021. Kita bahas hal ini bersama mantan atlet bulu tangkis, saya menyebutnya legenda hidup bulu tangkis dunia, bukan hanya Indonesia. Taufik Hidayat. Taufik, selamat pagi Fik, apa kabar? Pagi Mas, kabar baik, sehat Ya, alhamdulillah. masih bulan Syawal, maaf lahir batin ya Fik. Salam untuk keluarga. Maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Terima Ya. kasih. Komentar Fik, Ya. tadi kita ngobrol sebelum kita berdialog ini kan saya tanya, Taufik kemarin nonton nggak 3 partai? Nonton. Nah, komentar apa yang menurut Taufik sebagai mantan pemain melihat yang terjadi untuk tim Indonesia lawan India? Jujur aja, saya pikir Indonesia akan lawan Denmark di final. Dan ini pasti berat gitu. Begitu tahu lawan India, saya bukan pemain bulu tangkis, saya pikir Indonesia pertahankan juara, Fik. Ternyata terbalik 180 derajat. Taufik Hidayat, komentar Anda. Iya, memang semua orang mungkin apalagi bukan atlet ya. Iya, Kita pun nggak nyangka kalau India itu akan bisa masuk final. betul. Tapi kita lihat juga mereka bisa mengalahkan dengan skor 3-2 dengan Denmark. Mm-mm. Dan saya juga lihat susunan pemain dari India itu dengan nama-nama itu nggak asing lagi dan mereka sangat stabil ya maksudnya dari awal penyisian grup sampai quarter, semifinal sampai final mereka sangat konsisten. Ya, Jadi mungkin masyarakat Indonesia juga bisa dibilang siapa sih India gitu kan? mm-mm. Siapa pemainnya kok bisa sampai di final apalagi sampai juara? Mungkin orang juga nggak akan kaget. Ya, Tapi itulah permainan, itulah olahraga gitu kan. mm-mm. Dan kebetulan kemarin juga di final saya menyaksikan dari awal ya 3 partai itu dan saya juga shock dan ya kaget juga pasti semua juga dengan kekalahan Indonesia 3-0 ini ya. Tapi terus terang di sini ngelihat juga siapa sih atlet yang mau kalah apalagi Indonesia gitu kan sebagai juara bertahan sebagai negara bulu tangkis yang besar. Dan Ya. mereka saya ngelihat juga atlet-atletnya sudah berjuang maksimal ya. Saya nggak tahu itu pandangan, setiap orang kan punya pandangan beda-beda. Ya, Mereka untuk keinginan berjuang maksimal dan keinginan untuk menjadi yang terbaik, juara, mempertahankan Piala Thomas itu pasti ada gitu loh. mm. Nah, tapi di sini saya ngelihat juga India yang tanpa beban ada, tapi dia lebih ke mengejar ya. Iya. Mengejar dan mereka sangat ambisius dan mereka sangat berkeinginan besar untuk merebut medali Piala Thomas ini karena dan ini akan jadi sejarah mereka Dibanding tim Thomas pertama kita kali. yang ingin mempertahankan dan merebut untuk ke-15 kali mungkin jadi beda ya. Kata Kevin Iya, di komentar habis pertandingan tuh mereka lebih nothing tulus mungkin begitu. Itu bisa mungkin terjadi ya, Vic ya. nothing tulus, tapi sebenarnya Indonesia juga di sini punya peluang besar. Memang Iya. mempertahankan itu kan lebih besar. Tapi saya ngelihat di sini itu terutama di tunggal banyak lah yang non teknisnya gitu kan. Kalau udah di final gini kan harusnya secara mental ya, mental lebih utama gitu loh. Maksudnya Iya. kita masuk lapangan tuh dengan percaya diri, dengan main luas. Tapi kita lihat juga di babak pertama misalkan kayak Jonathan nggak bisa main sama sekali gitu loh. Betul. Dan misalkan di kedua dia baru bisa mengeluarkan permainannya. Nah, seperti tunggal putra dari India juga di set pertama mereka agak ragu gitu kan, dia agak ragu gitu, nggak bisa mengeluarkan permainannya. Tapi di situ Ginting lebih bagus. Tapi di set kedua itu India kayak lebih leluasa lagi, dia kayak lebih plong, dia percaya diri untuk mengeluarkan permainannya gitu loh. Di set ketiga dia yang kenapa dia tambah percaya diri dan di kita tambah tegang gitu loh, karena Ya. dikejar itu kan, di situ panik lah, disitulah kita harusnya main mental dan kita selalu yang ngelihat, saya ngelihat, nggak tahu ini hanya pendapat saya, nggak tahu pendapat orang. Saya yang sok tahu apa emang saya tahu apa gimana, saya nggak tahu gitu loh. Iya. Tapi di sini memang untuk final itu masalah mental lah. Ya. Oke, terbayang Tapi sih. saya yakin atlet semua mau yang terbaik, mau yang juara. Sebenarnya kan kalau boleh kita gregetannya para pemain kita sebenarnya udah sempat leading gitu di angka-angka krusial itulah kalau kita mau sebut mental atau apa kita sedikit aja
di pertandingan final seperti ini, tidak hanya di final sebetulnya, begitu hilang fokus saja, leading kita itu bisa dikejar oleh mereka. Nah, hal semacam ini itu sangat mungkin terjadi ya, Fik ya, kalau sudah pertandingan final seperti ini, Taufik. Ini sangat mungkin terjadi, apalagi ini kan dengan namanya rally point. Iya. Rally point beda dengan Pindah bola yang kayak dulu dulu ada ya. pindah bola. Nah, contohnya kan kemarin di ganda putra set pertama Indonesia menang, set kedua udah unggul 20 kan, saya kira wah Saya ingat menang kok Taufik, kan 1-sama. Aksan sama Kevin itu Ternyata 19-14. Kita tinggal satu lagi iya, 20, susah banget itu. Dan akhirnya 19-19. iya akhirnya bisa sama dan disitulah gitu kan. Hmm, Maksudnya tambah dikejar, tambah panik. Di situ kan lebih ke mental, lebih iya. ke iya nggak yang panik apa gimana. Hmm, Tapi ya di sini jadi banyak pelajaran lah buat apa namanya buat PBSI juga gitu kan. iya, iya, Harus terbayang. berbenah yang memang berbenah total gitu loh. Dalam arti berbenah total itu ya jangan separuh-separuh gitu kan. Iya, iya, Ini bisa dibilang udah paling puncak apalagi terutama di tunggal putra ya. iya. Kita ini nggak punya pelatih tunggal putra gitu loh sampai Mm-mm. sekarang ini. Oke. Dan saya harap juga di sini kayak ngelihat pemain itu set pertama menang, set kedua kalah, kebanyakan set ketiga tuh jalan kaki. Which is apa? Hmm, Fisiknya nggak ada gitu loh. oke, oke. Ini yang dilihat oleh Sangat Taufik ya. sangat bisa dibilang ya sangat kurang lah nggak ya bukan dibilang Ya, jelek ya sangat kurang. oke, iya. Tapi Sebenarnya, orang terserah mengapresiasinya apa mengantisipasinya gimana gitu. ya, setuju Taufik. Ini Mengartikannya. ada masukan-masukan dari Taufik ya. Kalau buat pemirsa Sapa Indonesia, bahwa Indonesia tuh tampil lumayan perkasa menurut saya. Di babak penyisian kita udah ngalahin Korea 3-2, jadi juara grup. Di perempat final menurut saya ini puncak performance Indonesia. Cina kalah 3-0 sama kita. Lalu lawan Jepang kita ketat 3-2, kemudian ketemu di India di final. India sempat kehilangan angka oleh Taiwan 2-3 di babak penyisian di grup C. Kemudian mereka tampil, menurut saya mereka menang 3-2 lawan Malaysia. Oke lah, kita nggak terlalu kejutan. Menurut saya sebagai orang yang ngikutin bulu tangkis hanya lewat berita, ini 50-50. Tapi waktu lawan Denmark mereka menang 3-2 udah luar biasa. Dan mereka makin puncak begitu. India, Vic, pemirsa juga harus tahu mereka punya pelatih ganda putra juga jagoannya sudah pensiun dari Denmark, Mathias Bo. Nah, apa yang Anda lihat dari India sehingga mereka kemudian mencetak sejarah dengan sempurna menurut saya? Pertama kali masuk final dan langsung juara. Taufik Hidayat. Ya pelatih itu kan kalau dibilang masalah pelatih itu mungkin polanya kebanyakan hampir sama lah. Hmm, Tapi di situ kan gimana pelatih itu nggak hanya bisa nanganin melatih aja di lapang yang ngedrilling yang gimana, tapi dia juga bisa masuk ke dalam si anak-anak ya. Karena anak-anak atlet itu kan apalagi yang double, si A sama si B itu punya karakter yang berbeda. Nah ya. disitulah pelatih, pinter pelatih untuk bicara ke atletnya seperti apa, dia lagi moodnya bagus, lagi nggak bagus. Hmm, Yang B ngomongnya mesti seperti apa, cara ngelatih motivasinya juga di situ. Itu sangat membantu gitu loh. Di situ ya. sangat membantu gitu. Dan kebetulan memang kita nggak tahu. Terlepas dari itu kan semua balik lagi ke atletnya. Mau nggak gitu loh. Semua kalau Hmm, memang pelatihnya juga bagus, atletnya nggak mau dan nggak bisa, tetap aja nggak bisa juga gitu kan. ya. Nah di sini semua juga untuk terutama untuk PBSI juga jangan cari kesalahan, cepat berbenah lah gitu loh, Ya. cepat berbenah gitu kan. Dan apalagi kita juga harus ngelihat India udah bisa juga, India juga di situ kan pelatih dari luar juga gitu, pelatih dari luar dan mereka kok bisa Indonesia padahal apa namanya kita negara bulu tangkis negara besar lah gitu. Kalau Hmm, mau berbenah sekarang mau sampai kapan gitu, karena olahraga yang namanya olahraga tuh nggak bisa ditunggu ya. Beda ya. dengan guru, beda dengan politik masih bisa nunggu nanti pekerjaan yang lain bisa. Tapi kalau olahraga nggak bisa. Saya Hmm, rasa kalau nggak cepat berbenah, semuanya dari pelatih fisik terutama pelatih teknik untuk tunggal putra khususnya ya akan ketinggalan terus sampai besok sampai pengurusnya habis ya akan begini lagi gitu. ya. Oke. Dari apa yang terjadi di final Piala Thomas, Taufik Hidayat punya catatan-catatan tadi. eh, di tunggal putra terutamanya, mudah-mudahan ini menjadi catatan-catatan penting dan bisa menjadi masukan yang berarti bagi PBSI.
Saya sih melihat semua komentar di media secara online terutama sejak kemarin sampai hari ini, semua melihat ini sebagai sebuah kekalahan yang harus menjadi pelecut di masa depan. Mudah-mudahan ini direalisasi begitu. Jadi jangan cuma terima kekalahan tapi tidak ada perbaikan. Kita terima masukan-masukan semua ini dan dukungan dari penggemar bulu tangkis juga tidak kalah bahwa semua permintaannya sama, comeback stronger Indonesia. Jadi segera lupakan, lakukan perbaikan, dan tunjukkan di kejuaraan-kejuaraan tidak hanya di Thomas Cup bahwa Indonesia bisa merajai lagi bulu tangkis. Taufik, terima kasih komentarnya. Ya, Kapan-kapan baik. kita ngobrol lagi mengenai perbulu tangkisan Indonesia. Terima kasih banyak. Selamat pagi Taufik. Baik, siap Mas. Ya, selamat pagi.